Halo Kak, halo semuanya, selamat pagi. Di sini aku Nimas Revi Anindya, aku kerap dipanggil Nindi. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit soal karyaku yang berhasil membawa namaku menjadi bagian dari finalis 60 besar kompetisi menulis nasional. Jadi, karya opiniku yang berjudul Pentingnya Edukasi Seks Demi Meminimalisir Maraknya Rape Culture adalah sebuah teks opini yang aku tulis beberapa saat yang lalu setelah aku melihat dan menyadari bahwa keadaan Indonesia soal seberapa cepat Indonesia menangani sebuah kasus pemerkosaan itu sangat-sangat terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia belum memahami urgensi untuk mengatasi sebuah kasus pemerkosaan dengan baik dan cepat gitu. Sebenarnya di rape culture, sebelum aku menjelaskan tentang karya aku lebih lanjut gitu, aku akan menjelaskan sedikit soal rape culture. Jadi rape culture itu jika diartikan ke bahasa Indonesia maka akan memiliki arti budaya pemerkosaan. Nah, jika orang awam mendengarnya sekali saja pasti mereka berpikir, hah gitu, sejak kapan pemerkosaan kita jadikan budaya? Memangnya kenapa pemerkosaan harus dijadikan budaya? Bukankah pemerkosaan hal yang buruk? Sebetulnya tidak. Arti sesungguhnya dari rape culture itu bukan seperti itu. Rape culture sebenarnya adalah sebuah idiom yang ditemukan oleh para aktivis feminis pada akhir tahun 1970-an. Mereka menemukan dan menggunakan idiom itu untuk meminimalisir adanya ketimpangan gender yang ada pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, idiom ini lama sekali tidak digunakan hingga pada 2016 idiom ini kembali digunakan setelah adanya kasus pemerkosaan yang begitu menyeramkan di mana 30 orang pria dewasa memperkosa seorang gadis 16 tahun. Miris bukan miris. Kasus itu terjadi di Rio de Janeiro. Nah, beberapa saat yang lalu, terlebih tepatnya di akhir tahun 2021, kita semua pasti menyadari bahwa berita dan laporan soal kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia. Baik berita dari TV, koran, atau bahkan dari media sosial di mana korban memiliki keberanian untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri. Sebenarnya kenapa para korban sampai memutuskan untuk menceritakan kejadian itu sendiri? Padahal semua orang juga tahu kalau kejadian pemerkosaan pasti memiliki dampak psikologis yang begitu besar bagi korban. Entah itu trauma atau apapun itu. Jawabannya hanya satu. Karena korban tidak menemukan keadilan selain di media sosial. Misalnya seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, yang baru saja bulan Januari kemarin saya membaca beritanya bahwa ternyata si dekan pelaku akhirnya dipenjarakan. Nah, kasus yang saya maksud adalah kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh seorang dekan dari Universitas Riau pada mahasiswanya sendiri. Pada saat itu, sang dekan atau pelaku bahkan merasa tidak adil untuk dilaporkan oleh sang mahasiswa. Dia merasa ada pencemaran nama baik. Dia bahkan mengancam sang mahasiswa akan melaporkannya balik gitu. Bahkan istri dekan saat itu sempat berkoar-koar juga di media sosial Facebook. Beliau sempat berkoar-koar seperti menjelek-jelekkan nama mahasiswanya gitu. Menuduh mahasiswanya sebagai prostitusi dan lain-lain. Sebenarnya apakah hal itu masuk akal untuk dilakukan oleh orang yang seharusnya berpendidikan seperti seorang dekan? Menurut saya pribadi tidak. Dan sang korban menyatakan bahwa sebelum melaporkan atau menceritakan kasusnya di dunia media sosial, korban telah melaporkan kasusnya itu pada kepolisian. Sebelum korban melaporkan kasusnya pada kepolisian, korban sebenarnya telah melaporkan itu terhadap pihak universitas dulu. Namun, alih-alih menganggap serius dan mulai mengusut kasusnya hingga tuntas, pihak universitas hanya menertawakan laporan korban tersebut. Ironis bukan? Padahal seharusnya
Institusi pendidikan seperti universitas, sekolah harusnya bisa memberikan lingkungan yang aman bagi kami para pelajar yang ingin menuntut ilmu, yang juga untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Ironis sekali kan begitu. Jadi bagaimana bisa sebenarnya mereka hanya menertawakan itu? Kembali lagi pada rape culture. Rape culture adalah sebuah insiden sosial di mana orang-orang menyepelekan, menormalisasikan sebuah aktivitas kekerasan seksual, termasuk misalnya catcalling, bercandaan yang berbau pemerkosaan, dan tentu saja sikap pemerkosaan. Itu sendiri adalah rape culture. Jadi di Indonesia sendiri, idiom rape culture itu belum banyak yang paham. Belum banyak orang yang paham akan idiom ini dengan baik. Jika kita pergi ke platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, di mana sebuah akun mengupload sebuah berita tentang kasus kekerasan seksual, pasti ada beberapa orang yang melontarkan komentar senonoh seperti, pasti itu ceweknya juga minta diperkosa. Siapa suruh pergi keluar dengan rok mini dan keluarnya ketika malam? Atau namanya juga cowok kan seperti kucing kalau dikasih ikan di depannya juga pasti dilahap. Hal-hal seperti yang terakhir itu, di mana orang menormalisasikan pelaku kekerasan seksual, gender pelaku kekerasan seksual bisa biasa disebut dengan gender normalization, rape assault perpetrator, gender normalization. Begitu. Sebenarnya kembali lagi pada intinya, jangan suruh kami para wanita, jangan menyuruh kami, jangan memberitahu kami bagaimana kami seharusnya berpakaian. Suruhlah mereka untuk tidak memperkosa. Begitu juga dengan, kembali lagi dengan perkataan di mana pria adalah kucing. Bodoh. Bagaimana bisa mereka mengumpamakan diri mereka sendiri sebagai kucing? Menurut saya pribadi, edukasi seks di Indonesia sangat minim. Begitu minim hingga meningkatnya angka kehamilan di luar pernikahan itu terus melonjak seiring berjalannya waktu. Jika kita melihat berita di internet, pasti banyak sekali berita soal pernikahan dini atau hamil di luar nikah, itu banyak sekali. Dan hal tersebut tentunya juga karena minimnya edukasi seks. Saya berharap Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Saya berharap Indonesia bisa menerapkan edukasi seks yang baik bagi para pemuda bangsanya, agar kita ke depannya nanti atau generasi di bawah saya bisa paham dengan baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang mengiris hati seperti memperkosa. Apapun itu yang bersangkutan dengan hak asasi manusia, saya harap ke depannya tentu saja tidak akan ada pelanggaran akan hal tersebut. Begitu. Dengan edukasi seks yang baik, kita bisa meminimalisir tingginya angka pernikahan dini, tingginya angka hamil di luar nikah, dan lain-lain. Jika kita bisa meminimalisir angka pernikahan dini, maka tentu saja kualitas SDM Indonesia akan meningkat lagi. Dan jika SDM Indonesia meningkat, pasti Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Sekian presentasi saya tentang karya saya. Terima kasih.